أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kembali lagi bersama kita di sini di Ramadan bersama Leslar. Ya, luar biasa ya. Senandung ayat suci Al-Quran yang dikeluarkan oleh Abah tadi menyentuh hati kita. Dan kamu tahu nggak tadi itu ayat apa? Surat apa? Al-Qadar. Yang berarti sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu mengenai malam Lailatul Qadar, keistimewaan malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang sangat istimewa. Kenapa? Karena di malam itu para malaikat turun ke bumi atas izin Allah untuk mendengar dan mengaminin doa-doa para kaum muslimin yang ada di dunia. Jadi tuh kalau denger, maksudnya tema sekarang ini tuh jadi inget waktu itu sama Abah sama kakak syuting tasbih. Di tema ini tuh banyak yang nanya, terus Dede sendiri nanya, sebenarnya kalau malam Lailatul Qadar itu adanya di pas kapan sih, Bah? Ya gitu itu karena kan Pertanyaan kamu simpan dulu, nanti akan dijawab Abah lebih detail. Oke? Pokoknya di malam Lailatul Qadar itu para kaum muslimin dianjurkan untuk melakukan sholat pada malam yang istimewa, karena bagi mereka yang akan melaksanakannya akan mendapatkan keistimewaan dan dosa-dosanya insya Allah yang telah lalu akan diampuni. Ya. Bagaimana, Bah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Kita tahu bahwasanya Ramadan aja itu sudah merupakan bulan berkah dan rahmat buat umat ini. Karena di awal dulu waktu pertama kali saya datang sini, ya Abah kesini berkunjung untuk tayangan sebelumnya, kita sempat menyampaikan bahwa ja'akum Ramadan, mendatangi kita bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang berkah. Ya, nah apalagi ya kalau di dalam Ramadan itu ada satu malam yang begitu istimewa. Ya, dan juga malam ini adalah Lailatul Mubarakah. Ini malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam ayat yang tadi sudah dibaca bahwa tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi tadi Pak Bilar juga sudah menyampaikan ya, karena malaikat itu turun ya dan sifat-sifat baik juga turun ya sampai terbit fajar. Ya, di sini katakan Lailatul Qadar khairun min 1000 syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih bagus dari 1000 bulan. Yang kalau kita konversi ke tahun tuh kira-kira 84 tahun lah kurang lebih. Jadi kalau umur umat Nabi ini antara 60 dan 70, berarti melebihi satu kehidupan ya? Iya, kalau dia 10 kali aja, kan manusia gitu ya, mungkin 0 sampai 15 puasa masih ya belum punya kualitas yang baik. Di 15 sampai 30 udah mulai puasa, tapi kadang-kadang pemahamannya masih kurang. Biasanya mulai orang 30, 40, 50 dia mulai sadar nih. Ya.
Nah kalau kayak model Abah gini misalnya 40, 50, 60 dapat 10 kali aja itu berarti 840 tahun nilainya. Kalau dibandingkan dengan umat sebelum kita, Nabi Nuh umurnya ratusan tahun, ya berarti kita nggak kalah, ya kemuliaannya karena walaupun kita umurnya dikit, waktunya pendek, tapi Allah kasih kayak door prize-nya gitu kan, hadiah spesialnya. Karena kalau kita ibadah di satu malam itu aja dalam Al-Quran dikatakan khairun min alfi syahr, lebih bagus dari 1000 bulan. Atau setara dengan 84 tahun. Iya, oleh karena itu ya kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah. Tadi Pak Bilar sempat bahas sholat di dalamnya. Sebetulnya amalnya bukan cuma sholat. Sholat, tilawah, tadarrus, zikir, sedekah, mungkin mau bagi orang. Kan biasanya orang itikaf, ada 100 orang, beliin makanan sahurnya. Oh, jadi bukan hanya sholat aja? Bukan, ya. Pokoknya semua kebaikan di malam itu, ya. Memang sih hadisnya mengatakan man qoma lailatal qadri, ya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa aja yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, diampuni dosanya yang masa lampau dan yang akan datang, ya. Ma taqaddama min dzambi, apa-apa yang sudah dilakukan. Nah, tapi kebaikan untuk mendapatkan Lailatul Qadar di samping dia juga sholat, dia juga baca Quran, dia juga zikir, dia juga doa, ya, dia juga melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan yang lain. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Memang benar, semua bakal dapat Lailatul Qadar. Yang gak puasa, yang maksiat juga dapat Lailatul Qadar. Cuman dapatnya dia tidak dalam keadaan ibadah. Iya kan, dapatnya dalam keadaan tidak taat. Nauzubillah, karena dia akan lewat. Itu sama aja gini. Kita kalau main game gitu ya, main game, saya nggak tahu jenis-jenis game gitu ya. Misalnya tuh lewat nih bonus, yang kalau kita pukul, babak bonus lah. Iya, misalnya nih, ini 1 miliar, 2 miliar, terus 1 miliar, 2 miliar, kalau kita pukul di situ kita akan cair duit 1 miliar. Terus dia liwat gitu aja. Ya, ke skip. Ya kita ngeliatin dan tahu. Gitu. Tapi begitu ngeliwat 10 rupiah kita pukul, kita dapat gitu. Kira-kira orang ini apa gambarannya? Pasti kita bilang bodoh banget, sayang banget gitu ya. Karena semua orang tahu ya, kalau misalnya habis malamnya belum ditentukan sih kapan-kapannya. Loh itu kok cuman 10 hari. Ya kan? Dan dari 10 hari itu cuma 5 atau 4 hari. Kalau malam ganjil kan malam 21. Karena kata Nabi, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan dalam riwayat lain itu pada malam-malam ganjil. Berarti kalau itu 10 hari, malam ganjilnya cuma 4 atau 5. Masa di 4 atau 5 hari itu yang akan kita dapatkan nilainya 84 tahun kita nggak bisa mencarinya. Karena sedikit-dikitnya adalah dia sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ya, sedikit-sedikitnya dia sholat isya berjamaah, makanya nanti kalau udah 20, malam 21 kita jaga tuh. Ya kan, kita jamaah. Sedikit-dikitnya itu. Boleh tidur nggak? Ya seandainya dia tidur, bisa dia tidur. Ya, walaupun ada yang begadang tuh. Oh, sholat, baca Quran lagi, doa lagi, zikir. Tapi kalau ada yang lemah misalnya, dia di masjid jam 10 dia ngantuk tidur dulu. Ya, kemudian jam 1 dia melek lagi, wudhu lagi, dia sholat lagi. Boleh. Atau mungkin misalnya kita nih yang siaran atau yang apa ya, kita memang melek di sela-sela break tuh kita bisa ngambil 2 rakaat gitu. Ya, hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh. Ya, Abah, ada ciri-cirinya nggak, Abah, saat malam tersebut terjadi, Abah? Ya, memang ciri-cirinya itu malah kejadiannya setelah malam itu berlalu. Misalnya paginya mataharinya itu lembut, tidak
Soalnya Bila pernah dengar udaranya beda, Ya, dinginnya lebih terasa, anginnya. Terus udah gitu air membeku. Ya nggak sih gitu? Kalau air membeku, ya tergantung daerahnya juga. Kalau di Saudi kan nggak mungkin membeku. Nah gitu makanya. kan. Nah memang kayaknya malam itu hudu tuh artinya tenang. Kayaknya perasaan kita juga tenang. Langit juga tidak hujan dan tidak ya seperti redup lah dia. Ya karena malam Lailatul Qadar ini malam ditakdirkannya ketentuan dan ketetapan, ya malam kemuliaan ini, kemudian juga malam diturunkannya Al-Quran, dan juga dia malam yang penuh dengan keberkahan gitu. Lalu kita sebagai seorang muslim bagaimana Abah cara memaknai malam tersebut? Ya bagus banget ini pertanyaannya, sebagai muslim bagaimana memaknainya. Ini kayak yang tadi, misalnya saya dikasih sama Bunda Lesti atau Kak Bilar tuh cek 1 triliun. Amin. Kan cuman segini, cuman selembar. Apa bedanya sih cek 1 juta sama cek 1 triliun? Kan gak ada bedanya, bentuknya sama. Yang beda tuh nominalnya. Terus tiba-tiba saya lipet, kemudian masukin kantong. Sembarangan kayak masukin masker. Kira-kira orang ya kalau ketemu seperti itu, kemungkinannya dia nggak tahu itu mahal, ya kan? Atau dia nggak lihat nominalnya, gitu, ya sehingga dia leceh. Kita dikasih dolar aja, ya misalnya dolar, jangan ditekuk misalnya. Kalau di Indonesia kan dolar yang ditekuk-tekuk biasanya nggak laku. Kalau di luar negeri sih udah dikucel-kucel juga dolar masih laku gitu ya. Nah saat kita tahu ini harganya 1 triliun, mungkin kita bawanya juga beda, ya kan? Oh awas Pak, hati-hati. Mungkin saya kalau mau pulang dari sini minta diantar, Pak tolong dong. Atau telepon aja nih ke polisian supaya ngawal saya. Ya kan? Karena ini kalau di jalanan ada yang ini gitu, kalau tahu nilainya harus diamankan nih, ya, harus diamankan gitu kan. Kalau tahu nilainya, kalau dia nggak tahu, kalau dia nggak paham, ya kalau Leslar Lover, alhamdulillah nih kita ngomongin gini kan, sehingga oh iya ya, itu harganya mahal banget, lebih mahal dari 1 triliun. Karena surga itu kan emas sepenuh bumi aja, itu masih lebih mahal surga. Berarti uang 1 triliun nggak ada apa-apanya. Maka kalau dia seumur hidupnya dapat 1 kali aja, ya kan, kemungkinan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah tuh sangat besar. Ya karena kalau umur dia 60, ibadah dia sudah nilainya 80 tahun, kan ini sangat luar biasa. Ya kalau cek itu saya misal dapat, mungkin dimasukin ke lipatan buku nih supaya dia nggak ini, terus dimasukin ke tas lagi, tasnya kita juga megangnya juga nggak dikasih orang gitu, hati-hati. Kira-kira gitu sebagai seorang muslim mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia nggak, ini Lailatul Qadar. Ya saya ingat dulu waktu itu masih belum siaran, waktu itu lagi break ya, karena saya siaran sahur itu dari tahun 2000 Kak Bilar. 2000, 2021, 2022 ya, dulu ada beberapa station ya. Udah sama Bang Komeng? Belum, di Bang Komeng itu kita di 2008. Waktu itu saya malah sama Ucok Baba, Adi Bing Slamet, Bung Gondrong dulu. Iya. Waktu itu gerbek sahur ya. Nah, itu setelah 2010, 2011 tuh kayaknya saya nggak menetap di satu TV siaran sahurnya. Ada di beberapa station gitu. Nah, jadi kan saya bisa menerima jadwal off air. Waktu itu kita ceramah ke Pontianak kalau nggak salah. Kebetulan yang ngurusnya tuh IO artis, bukan IO ustadz gitu. Jadi treatment saya beda. Treatment saya tuh treatment artis gitu kan. Kan ada yang begitu ya. Setelah selesai ceramah, yuk kita ya hangout lah gitu, ngopi. Di sini ada kopi Pangku loh Pak Ustadz katanya.
Jadi ngopinya di pangku sama perempuan. Saya bilang astagfirullah, ente nggak tahu ini mungkin ya memang dia tuh IO ustaz, bukan IO artis, bukan Kalau IO ini ustaz. senyum-senyum denger kopi panggung. Enggak ada senyum. Ke Pontianak yuk. Jadi waktu itu ingat, saya bilang, terus ayolah Pak Ustadz sebentar kita minum kopi doang. Terus saya cerita, ini malam ganjil. Siapa tahu malam ini malam Lailatul Qadar. Ternyata mereka belum tahu. Akhirnya habis itu mereka nggagalin, mereka malah ikutan taraweh. Kita bikin taraweh di hotel. Dan pas paginya kita mau terbang. Itu pas kemarin kita terbang, kita hampir gak bisa landing karena asap. Ya, tapi alhamdulillah kita dengan susah payah akhirnya kita bisa landing. Tapi pas paginya itu, pas kita mau balik ke Jakarta, kita take off langit bersih, nggak ada asap. Terus kelihatan matahari itu redup gitu. Kita di pesawat tuh, ya Allah, mudah-mudahan semalam malam Lailatul Qadar ya, katanya gitu. Terus, ya alhamdulillah kita nggak pernah ikut taraweh. Alhamdulillah malam itu diajak Ustadz taraweh, kata gitu. Kita ngeliatin karena kita terbang ya. Kalau kita terbang lihat banget langit yang kelihatan teduh pagi hari itu gitu ya. Dan kita merasa puas gitu ya. Karena walaupun gimana ya, ya pokoknya cari aja malam-malam ganjil ya kan. Dan kebetulan tandanya kemarin kita mau landing aja susah asap, tapi hari itu kenapa begitu jernih, bersih gitu kan. Terus mataharinya tuh tidak menyinari dengan kuat karena cahayanya lembut gitu kan. Kayak teduh gitu kan. Oh, akhirnya hari itu kita puas tuh. Teman-teman yang itu ya mungkin kalau dia nonton nih dia bilang iya memang hari itu tuh mereka pada alhamdulillah ya Pak Ustadz begini. Kita biasanya kalau bawa artis mungkin setelah kosong kita kesini kita begini gitu kan. Bawa Ustadz ya karena ya kita memang Ustadz kan waktu itu ya kan. Dan membawa mereka kepada ini. Habis itu sampai sekarang tuh kadang-kadang mereka suka WA gimana keadaannya gitu kan. Dan kita merasa puas banget mendapatkan malam itu gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Insya Allah ya kita semua atau ibu-ibu di rumah yang lagi nonton ini bisa mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah Abah itu kan bisa mendapatkan dan mengejar juga dong agar mendapatkan. Karena kan jangan mentang-mentang mengejar dia pikir ganjil tanggal 15, tanggal 17 nanti. Nah dia setelah tanggal 20. Nah iya nanti 21 nanti dia ngejarnya hanya di tanggal ganjil Abah. Itu gimana betul. Abah? Iya ada memang ini selalu begitu. Tapi wajar sih kalau kemudian dia mengejar di hari-hari ganjil karena memang hadisnya berbunyi seperti itu. Walaupun ada orang yang tetap juga menghidupkan ibadah tapi tidak sekenceng di malam ganjil. Berarti tetap diprioritaskan yang kalau malam ganjilnya. Iya kalau ganjilnya dia mungkin sampai begadang, tapi yang pas malam genapnya dia seperti nggak biasa. begadang. Seperti biasa. Iya, karena misalnya dia udah sampai taraweh aja, selesai jam 9, jam 10, terus dia tidur misalnya. Kalau dia jam 2 bangun, itu masih dapat banyak tuh sholat tahajud. Jam 3 aja, dia masih bisa 1 jam sholat. Ya, jam 3 dia masih bisa 1 jam sholat. Ya, kemudian jam 4 baru sahur. Ya kan, habis itu sholat subuh berjamaah di masjid. Ya kan, dapat insya Allah. Emang sih dapatnya itu tergantung dari pasti banyaknya dia. Kalau yang dia sholat ya memperbanyak malam itu sampai nggak tidur, pasti dia lebih banyak lagi nilainya gitu kan. Ya ibarat nih, saya ke rumah Bunda Lesti sama Pak Bilar nih, tamu di sini dikasih door prize, disebarin emas batangan yang 10 gram gitu. Terus saya ngambil sebanyak-banyak. Oh kayak ada permainan tuh yang matanya ditutup permainan gitu ya. Kan ngambilin tuh. Kalau itu nggak kelihatan kan saya ambil-ambilnya. Ini kelihatan. Emas batangan segram. Terus saya ambil, oh itu ada yang 10. Saya ambil yang 10. Oh itu ada yang 100 gram, saya ambil yang 100. Itu kira-kira seperti itu. Orang yang, gak apa-apa dah. Ngambil 5 biji juga yang segram-segram.
udah 6 juta misalnya kan gitu. Ya udah dia dapat sesuai dengan apa yang dia usahakan kan gitu. Kita ini kan berkompetisi dalam kehidupan ini. Ya kan? Oke. Baik. Kita langsung aja. Ya, seperti biasa akan ada beberapa pertanyaan dari Lester Lovers yang akan kita bacakan. Yaitu pertanyaan pertama, Abah. Ustadz apa? Ustadz apa? Ustadz Lailatul Ustadz apa? Qadar. Oke, nggak ada titik koma soalnya. Ustadz, apa yang mendapatkan Lailatul Qadar hanya untuk orang yang melakukan ibadah dan amal sejak awal Ramadan? Atau bisa setiap orang yang melakukan ibadah dan amal pada malam itu saja? Ya, sebetulnya sih Nantinya alam lagi nih. Ya, oke. sebetulnya sih bisa jadi kalau dia baru tobat di malam itu, tadinya dia nggak sadar, entah ada kekuatan apa, karena hidayah kan dari Allah. Malam itu tahu-tahu dia bangun dan dia ibadah. Berarti dia tidak serius dari malam awal. Tapi secara umum, yang normal itu dia sudah fokus dari awal. Jadi nggak boleh bilang, tar liatin malam ke-21. Liatin aja malam 23. Lu ibadah, molor katanya kan gitu. Nggak taunya molor juga gitu kan. Kita pikir dia ngancem-ngancem mau ibadah gitu ya. Itu biasanya kayak orang Piala Dunia. Banyak yang tersindir lagi nih. Termasuk kakak ya? Iya sih. Kayak Piala Dunia di mana, Qatar ya. Itu yang masuk final, itu yang kalah di awal apa yang selalu menang dari awal? Selalu menang dari awal Selalu seharusnya. menang. Misalnya kan babak penyisihan mungkin dia boleh kalah. Tapi begitu kalau ada babak kayak bukan sudden death setelah babak itu kan sistem gugur, knockout, ya kan? Ya setelah babak penyisihan kan knockout tuh. Dia pasti diadu menang. Soalnya ada yang hoki Abah ke Itali kan. Itali babak grup menangnya cuma sekali, sisanya kalah sama imbang. Akhirnya malah juara. Tuh. Bisa. Itu mungkin kayak Bilar tuh. Mungkin yang Kurang kencang ibadah di awal, namun di akhir dia berusaha ngejar tuh. Kayak Bilar. Kamu ya harus punya sifat tawadu, gak boleh Oh iya, bisa begitu kebayang. ya. Karena motivasi diri Abah. Motivasi diri. Walaupun sekarang kita lagi duduk tapi motivasi diri. Ya. Iya. Kakak ini kayak anak SD, SD terus dikasih apa gitu Berarti ya? motivasi duduk Abah ya harusnya. Aduh, kesemutan. Kesemutan. Aduh, bentar kesemutan. Jadi itu semua serba mungkin karena itu semua kan hidayah dari Allah. Bisa jadi orang yang tadinya jarak antara dia dengan neraka tuh udah dikit lagi. Tapi di akhirnya dia malah sadar gitu. Pas kebetulan malam 23 atau malam 27 kemudian dia ibadah. Atau mungkin malam 29. Dia nggak puasa dari hari pertama sampai hari ke-28. Nggak terawih. Nggak melakukan kebaikan. Di malam 29 seperti ada satu kekuatan. Karena kan hidayah itu ya, hidayah itu kan kayak power gitu ya. Tiba-tiba dia kemudian malam ini saya harus naik gitu kan. Seperti ada panggilan dalam hatinya. Dia ibadah bisa. Tapi secara umum ya kayak tadi Piala Dunia. Iya, banyak memang harus dari awal. digenjot dari awal. Dia kan dia Gas dari awal. Iya, jangan kayak Kak Bilar ya. Kakak kan bilang tadi perumpamannya ke kakak. Ya siapa tahu kan kayak Itali yang kurang kenceng di awal. Itali bukan gak lolos kan? Kendur dia yang dulu 2006 Abah. Siapa tahu kendur di awal, namun di akhir dia kencengin gas terus. Juara akhirnya. Bisa begitu. Ya, yang bagus itu dari awal biasa. Jangan dijos dulu, ya kan? Kayak pemanasan. Iya benar Abah. Tapi biasanya mana apa be, orang-orang kita kan banyak di awal doang tuh, kayak tarawihnya rame masjid. Nah, betul. Menjelang belakangan tuh malah makin sepi tuh Abah, tuh gimana tuh? Ya itu dia makanya sangat kecil kemungkinannya orang yang langsung masuk final. Sedangkan orang yang dari awal aja dia berguguran di minggu pertama, berguguran di hari ke-12. Itu curiga deh, itu peserta Benteng Takeshi kayaknya. Iya, Kenceng di awal doang habis itu. Bisa jadi. Itu kan yang lolos tuh tantangan kan makin berat. Kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan kedua dari Lesa Lovers, yaitu Abah, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya untuk orang-orang yang itikaf di masjid saja? Baik, sebetulnya sih kalau dia kayak perempuan ada di rumah dia bisa dapat. Karena perempuan kan gak itikaf di masjid, dia di rumah. Cuma yang di masjid itu pertama
sesuai sunnah. Yang kedua ngikuti Nabi, ya kan? Yang ketiga lebih fokus. Kayak kita baca Quran dari mushaf sama baca Quran dari handphone, lebih fokus dari mushaf. Karena kalau dari handphone ada notifikasi, ada yang lewat, ada yang akhirnya scroll. Sama kalau Dede tuh tahun lalu Dede hatam Quran pas puasa tuh di handphone. Nah, ada yang kelewat, ada yang udah dibaca terus dibaca kayak gitu, nandainnya tuh agak bingung, susah, agak susah ya. Iya, makanya memang kalau yang tepat adalah membaca Quran dari mushaf. Apalagi kalau nggak ganti, itu punya kita itu aja yang dibaca. Kayak Abah nih kemarin ada yang ngasih Quran mujazza, Quran sejus-sejus gitu. Ya. Kemarin-kemarin juga kan gampang pakai handphone, tapi malah suka nggak bener gitu kan. Akhirnya nih, alhamdulillah, ya kan. Nanti kalau sudah hatam sama dia, ya saya mau info sama orang. Karena itu yang memberi itu teman SD, teman SMP. Kecil-kecil berarti ya, Pak? Enggak, kebetulan yang selembaran gede, satu lembar jadi tebelnya segini. Itu teman saya memberi pahalanya untuk ibunya yang almarhumah. Jadi dia bilang, Ustadz ini tolong pahalanya buat ibu. Katanya. Wah, saya baca. Nanti kalau udah selesai baru saya kabarin gitu bahwa saya sudah membaca itu selesai. Kan berarti jariah ibunya mengalir tuh, ya. Sama si teman saya Haji Marjuki namanya. Nah, jadi begitu ya. Di itikaf di masjid itu di samping ikut sesuai sunnah, ikut Nabi, dan juga dia bisa lebih fokus. Ya. Karena di samping dia niat kan, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid taqarruban ilallah, aku niat i'tikaf di masjid ini untuk taqarrub, dan dia kalau keluar batal i'tikafnya, ya kan, kecuali untuk yang darurat, misalnya buang air kecil, makan, minum. Nabi pernah keluar untuk disisirin sama Aisyah, karena kan Masjid Nabawi ini kamarnya kan deket kan, nempel kan ya, nah, jadi disisirin gitu. Tapi kalau yang nggak hajat dia duduk, berarti kan fokus. Kita tahu apa-apa yang fokus tuh biasanya berhasil. Di rumah kita bisa, misalnya nih Dede punya musola sendiri, apalagi kalau perempuan gitu ya kan. Misalnya Kabilar nggak bisa datang ke masjid, ya. Kayak dulu, jangankan Kabilar, Abah aja pengen di malam-malam itu tuh nggak mau diganggu. Tapi berapa kali ke masjid kita diganggu terus, disuruh ceramah lah, disuruh inilah, disuruh jadi imam. Padahal datang ke situ itu kita untuk bener-bener nggak mau ngapa-ngapain, mau ngikut orang yang jadi imam, mau merasakan gitu. Apalagi Kabilar nggak bisa itikaf, malah dikejar-kejar orang mau foto. Yang ada misalnya orang juga jadi nggak ikut itikaf, kita nggak kebagian itikaf gitu kan. Di rumah bisa misalnya kalau mau pakai masker, kalau mau keluar gitu ya, pas balik. Bukan masker lumpur kan? Enggak, ya kan. Nah, pas balik di sini duduk sambil tahajud, sambil witir, sambil baca Quran. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dalam ibadah. Termasuk yang haid juga mungkin ya, kalau pas 10 malam terakhir haid nih ya, pengen dapat Lailatul Qadar malah haid misalnya kan. Ya kan dia juga bisa mendapatkan kebaikan, misalnya ngebangunin keluarganya untuk sahur, menyiapkan makan buka, menyiapkan makan ini, atau misalnya ibadahnya tetap terima. Iya, kirim ke masjid nih kolak nih buat orang-orang yang pada buka, itu kan juga kebaikan. Zikir kan bisa tetap kita lakukan ya. Zikir kalau kita dapat Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ayo baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau suka sama orang yang minta maaf. Maafkanlah aku. Jadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kan bisa juga misalnya Bunda Lesti malam terbangun, ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah, gitu kan? Karena memang kita nggak bisa mendirikan sholat, nggak boleh, haram malah ya kan.
Gak boleh baca Quran, tapi dengan niat baik. Ya misalnya, oh udah waktunya nih bayar zakat deh sekalian gitu kan, dihitung 2,5% dari 80 gram misalnya, kalau kita punya 80 gram. Apa-apa besok sekalian kita keluarin, niatin pada malam itu supaya niat baiknya ada di malam 1000 kebaikan, ya 1000 bulan gitu. Kalau yang punya kesempatan, sehat, nggak ada halangan, ya kan dia bisa tahajud, bisa zikir, bisa tadarus, ya kan. Oke, baik Abah. Abah, ini ada pertanyaan terakhir. Abah, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan jika ingin mendapatkan keistimewaan di malam Lailatul Qadar? Ya. Dan apa aja syaratnya, Abah? Baik, kalau Nabi memang kalau di 10 hari terakhir dikatakan Saddul Mi'zar, mengencangkan ikat pinggang. Jadi menyedikitkan makan. Jadi bayangin ya, kita kan pas sahur pertama tuh masih males ya. Udah mulai seminggu, udah mulai 2 minggu kan sahur udah mulai enak tuh. Udah mulai banyak gitu kan. Udah mulai terbiasa makan di jam segitu. Pas hari ke-20 kan udah mulai tambah lebih banyak ya. Tapi Nabi menyetop. Malam juga dikurangin. Karena kalau makannya banyak kita nggak kuat melek. Jadi Nabi tuh Saddul Mi'zar, perutnya lebih dikosongin lagi siang malam. Mengencangkan ikat pinggang. Itu makna yang mengurangi makan. Makna yang keduanya lagi, Saddul Mi'zar itu tidak lagi tidur sama istri. Karena kan Nabi gitu. 10 hari gitu nanti. Iya. Ya kamu Abah numpang di rumah Abah ya. Abang El di rumah saya. Jadi kalau Nabi memang ke masjid, berarti otomatis nggak ketemu sama Aisyah selama 10 malam sampai pulang-pulang di Idul Fitri pas takbiran. Tapi gimana tuh Abah? 10 hari nggak bareng sama istri? Iya, di masjid. Boros 10 hari nih. Tapi nggak saat itu istri beliau gimana saat itu? Ya, Karena selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh semua juga lagi pada ibadah ya. kan, gitu. Dan kalau yang tidak bisa itikaf 10 hari berarti kan dia ada hari-hari dia di rumah. Itu tidak haram. Artinya tidak haram kalau dia bercampur. Tapi kalau kita lihat Nabi karena dia itikaf maka dia tidak mendatangi. Ya kan? Wa antum akifuna fil masajid katanya. Waktu kamu lagi itikaf tidak mubasyaratuz zaujah, tidak mendatangi istri. Nah, jadi berangkat dari situ berarti Nabi itu persiapannya ya pengen melek tuh sampai makanannya lebih dikurangin. Nah, tapi peringatan juga nih buat ibu-ibu di rumah Abah. Supaya kalau suami nanti ada alasan 10 hari mau pergi, cari tahu dulu. Ntar alasannya, saya mau 10 hari dulu ya tinggalin kamu ya. Mau mencari malam Lailatul Qadar. Taunya nginep di mana? Gak taunya nama perempuannya Lailatul Qadar. Jangan gitu ya kakak. Sosokan ngasih tahu ibu-ibu. Nih, harus ingat. 10 hari udah di rumah aja dah. Ada kamarnya dipindah kamar aja. Jadi kasih sejadah aja satu. Kan kakak mau ke masjid untuk fokus. Iya, deket kok masih di sini. Kan ada musola di sini nanti, boleh kok. Ada Al-Ikhlas ya. Iya, Alex deket. Susah memang. Masya Allah ya Pak. Nggak bisa dijadiin alasan memang Abah Estima. Aduh, aja jawabannya ya. Masya Allah ya, untuk tema hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Amin. Kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abah, terima kasih Amin, banyak. Abah, terima kasih, Abah. Sehat selalu. Amin, sehat selalu. Mudah-mudahan bisa selalu memberikan wejangan-wejangan, memberikan ilmu-ilmu yang baik buat ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak di rumah ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Lestari Lovers yang sudah nonton episode ini. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur dan ketemu lagi di next episode ya. Bersama Ramadan bersama Leslar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Ya. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.